wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kajian kita pada pagi ini kalau boleh diberi judul Perjuangan Pasca Fathu Mekah. Ini kalau dalam literatur agama kita masuk dalam sejarah peradaban Islam yang mampu-mampu sirah nabawiyah. Kajian kita ini bicara tentang 4 item. Yang pertama tentang hijrah, yang kedua tentang Fathu Mekah, ketiga perjuangan setelah Fathu Mekah, yang terakhir kalau cukup waktunya kritik Al-Quran terhadap orang yang enggan untuk berjuang. Baik, saya mulai dari awal. Makna hijrah. Hijrah itu secara bahasa, etimologi, lughatan bermakna meninggalkan suatu tempat. Secara bahasa, di 3:30 berangkat dari rumah ke sini, itu hijrah. Yang kedua, makna terminologi, makna istilah. Istilahan hijrah itu meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam untuk menghindari hal-hal buruk. Yang ketiga, hijrah Nabi. Hijrah Nabi itu perpindahan dari kota Mekah ke Madinah sebelum Fathu Mekah. Jadi setelah Fathu Mekah itu sudah tidak diwajibkan hijrah. Nabi itu hijrah 4 kali. Yang pertama ke Habasyah, Ethiopia, benua Afrika. Sampai di tempat ini tidak ada tanah yang subur untuk menanam nilai-nilai Islam. Nabi balik kanan ke Mekah kembali. Yang kedua, setelah gagal, ya sebetulnya belum gagal, makanya terminologi gagal itu harus tidak terucap. Kalau belum berhasil itu sebetulnya keberhasilan yang tertunda. Nabi mengulang kembali para jamaah ke tempat yang sama, yang kedua ke Habasyah. Tanahnya masih gersang, Islam belum bisa landing di Habasyah. Nabi kembali. Yang ketiga, Nabi hijrah ke Taif. Ini lebih tragis, tidak mendapatkan sambutan kecuali lemparan batu. Dalam sirah Nabi sampai giginya tanggal, darah bercucuran dari lisannya. Malaikat Jibril datang, "Ya Muhammad, Allah sudah mengizinkan 2 gunung ini aku timpahkan kepada penduduk Taif." Nabi melarang, "Wahai Jibril, jangan." Ini bahasa seorang dai itu harus tabah. Akhirnya Nabi balik kanan juga ke kota Mekah. Yang keempat, 3 kali kan belum berhasil dalam tanda petik, maka Nabi pakai strategi yang berbeda. Hijrah yang keempat, sebelum Nabi ke Madinah, Nabi mengutus seorang anak muda namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu kalau jenengan baca bukunya Khalid Muhammad Khalid tentang 60 sahabat Rasul, Mus'ab bin Umair itu anak muda yang gawatan tok, anaknya bangsawan, orang kaya raya, tetapi Mus'ab bin Umair ini mengambil
langkah hidup yang zuhud banget. Dia hidup sederhana sampai ketika wafat, Mus'ab bin Umair ini tidak punya kain kafan yang cukup untuk membungkus jenazahnya. Kalau ditarik ke kepala kelihatan kakinya, kalau diturunkan ke bawah ke kakinya kelihatan kepalanya. Lalu Nabi memerintahkan sahabat naikkan ke kepala, ikat dari kepala, akhirnya kakinya sampai ditutup dengan rumput idkhil namanya. Itu profil Mus'ab bin Umair, anak muda yang tampan, sampai wanita-wanita di Mekah memimpikan seandainya aku dinikahi Mus'ab bin Umair, saking gantengnya. Nah, kenapa kok Mus'ab bin Umair, sahabat yang masih muda banget, padahal sahabat utama masih hidup, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali masih hidup, tapi kenapa yang dikirim ke Madinah Mus'ab bin Umair? Itu kalau dalam fikih dakwah, bapak-bapak, ibu-ibu, seorang dai itu sebelum terjun ke medan pertempuran dakwah sedikit banyak harus mengenal sosiologi masyarakat setempat. Mus'ab bin Umair itu kota Madinah menjadi mainannya sejak kecil. Diajak bapaknya untuk bisnis di situ, sehingga tidak ada lorong sekecil apapun yang tidak dikenali oleh Mus'ab bin Umair. Dia tahu watak-watuk wahimnya orang Madinah. Maka begitu sampai di Madinah, Mus'ab bin Umair sudah closing, sudah diterima. Kemudian dia berdakwah dan berhasil. Ini Nabi belum landing ke Madinah. Maka banyak orang Madinah masuk Islam yang nanti disebut dengan kelompok sahabat. Akhirnya sudah ada sahabat Ansor yang sudah masuk Islam sebelum Nabi ke Madinah. Makanya begitu Nabi berangkat dengan Abu Bakar, itu orang Madinah sudah menunggu, tolong lihat naik pohon kurma. Belum kelihatan Nabi, besok naik lagi. Maka kelihatan orang yang datang dari jauh, dan itu seorang Nabi Muhammad dan Abu Bakar, disambut Pak dengan rebana. Ayat Al-Quran bicara tentang hijrah. Pertama surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, dan berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri mereka. Ini harus dijelaskan. Dalam kaidah penafsiran Al-Quran, sesuatu yang baik kalau didulukan itu lebih utama. Orang yang berjuang dengan harta didulukan berarti lebih utama daripada dengan dirinya. Kenapa? Kalau kita berjuang dengan diri kita, semua sanggup karena punya modal fisik. Tapi kalau sudah harta, tidak semua orang mukmin punya harta. Makanya lebih utama punya harta dipakai berjuang dan fisiknya sekaligus lebih utama. Kalau nggak bisa, ya salah satu. A'dhamu darajatan indallah, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi kemenangan itu dalam ayat ini berkaitan dengan 3 item: iman, hijrah, dan jihad. Kalau hari ini kita belum menang, kita ini kelompok mayoritas yang ditentukan oleh kelompok minoritas. Kita ini tidak lebih yang menentukan itu. Kenapa kita yang mayoritas ditentukan oleh minoritas? Itu evaluasinya adalah berkaitan dengan iman, hijrah, dan jihad. Ayat yang kedua,
Surat Al-Anfal ayat 74. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan berhijrah, wa jahadu, dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, walladzina wa nasaru, dan orang-orang yang menolong sahabat muhajirin. Inilah Ansor, disebut Ansor di dalam Quran. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang mukmin yang sebenarnya. Siapa? Sahabat muhajirin dan sahabat Ansor itu orang mukmin yang sebenarnya dan patut dijadikan teladan. Lahum maghfiratun, bagi mereka pengampunan, warizqun karim, dan rezeki yang mulia, maksudnya surga. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bicara Fathu Mekah. Baik, ini kisahnya agak panjang sedikit. Jadi Nabi landing ke Madinah pertama bersama Abu Bakar. Maka besoknya datang kloter kedua, ketiga, jadi puluhan, puluhan jadi ratusan, ratusan jadi ribuan, bahkan puluhan ribu kaum muhajirin. Maka ada problem ketika ledakan penduduk Madinah berada di Mekah. Kaum muhajirin, apa problemnya? Pertama, problem ekonomi. Satu, para sahabat ini kan di Madinah, berarti butuh makan. Sekian ribu orang ini dikasih makan apa? Maka pertama, problem logistik. Yang kedua, ledakan penduduk Madinah muhajirin ini tinggal di mana? Di Madinah. Belum ada gambaran. Berarti problem perumahan, tempat tinggal. Yang ketiga, mereka tidak membawa pakaian yang cukup ke Madinah, maka problem pakaian. Yang keempat, di Madinah ini ledakan penduduk ini kerja apa di Madinah? Nggak ada pekerjaan yang menjanjikan, problem lagi. Dan yang keempat, kelima, tidak ada pemertaan secara ekonomi. Orang Ansor sudah mapan karena penduduk lokal. Lah pendatang ini tidak punya akses ekonomi sama sekali. Maka karena Nabi itu kebijakannya berdasarkan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang disampaikan oleh Nabi itu bukan dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Maka Nabi punya gagasan dan itu wahyu. Problem ekonomi ini diselesaikan dengan istilah waktu itu al-muwahhab, mempersaudarakan. Pertama muhajirin dan ansor, yang kedua ada suku yang nggak pernah damai, terus perang, Aus dan Khazraj dipertemukan. Maka problem ekonomi secara bertahap terselesaikan. Sampai ada satu kisah, sahabat Ansor ketemu sahabat muhajirin namanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Ansor mengatakan, wahai saudaraku, aku punya 2 rumah, pilih salah satu, tempati di Madinah. Berarti problem tempat tinggal sudah teratasi. Aku punya 2 kebun kurma, pilih salah satu, garapan untuk modal hidup Anda di Madinah. Problem pangan teratasi, logistik tadi. Yang ketiga, aku punya 2 istri. Aku punya 2 istri, pilih salah satu. Kalau mana yang kamu suka, aku ceraikan dan nikahi di Madinah. Tapi karena Nabi menanamkan kaidah-kaidah moralitas yang luar biasa di Mekah, Abdurrahman bin Auf ini punya sifat iffah, menjaga harga dirinya, gak mata duitan. Maka apa jawab Abdurrahman bin Auf? Saudaraku, terima kasih atas tawaran Anda. Cukup tunjukkan kepadaku mana jalan ke pasar. Maka ke pasar, waktu itu pasar milik Yahudi di Madinah. Maka Abdurrahman bin Auf jadi kuli di situ.
kemudian ditabung hasil pekerjaannya untuk menyewa tanah. Tanah itu dibangun petak-petak, kemudian petak-petak tanah itu disewakan untuk pedagang di Madinah yang memberi pekerjaan kepada orang-orang muhajirin, maka mereka dapat bekerja di pasar itu. Selesai. Yang kedua, setelah problem ekonomi, yang kedua problem ini Nabi butuh sebuah markas perjuangan di mana melakukan gerakan peradaban ini. Nabi belum punya tempat sekretariat untuk mengkonsolidasikan sahabat Ansor Muhajirin dalam membangun perjuangan. Maka Nabi dan para sahabat membangun Masjid Nabawi sebagai pusat untuk mengkonsolidasikan kekuatan umat Islam. Waktu itu fungsi masjid ada 10. Salah satunya adalah tempat ibadah, jelas, tempat menuntut ilmu. Nabi itu kalau ngajar para sahabat duduk di sana, sendepet. Di balik itu bilik Aisyah. Jadi Aisyah itu tiap hari mendengar Nabi ngajar. Makanya Aisyah itu salah satu istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, karena kerungu terus. Adik cerdas, terus nggak punya anak, konsentrasi pada ilmu. Itu ceritanya. Jadi tempat menuntut ilmu. Masjid zaman itu Nabi kalau menerima tamu-tamu itu di masjid, termasuk tamu negara. Kalau ada orang sengketa di antara para sahabat, diselesaikan di masjid. Habis perang kalau ada yang luka-luka dirawat di masjid. Masjid juga punya fungsi jadi rumah sakit waktu itu. Kemudian saya sering di situ. Baik, itu fungsi masjid pada waktu itu. Lah sekarang di Indonesia fungsi masjid mari isa dikunci. Berat para. Ini akhirnya umat Islam tidak terkonsolidasi untuk membangun kekuatan di masjid. Bahkan masjid untuk latihan perang pada waktu itu. Aisyah itu kalau Nabi melihat sahabat latihan perang, Aisyah itu mendekap Nabi dari belakang, dipegang perutnya, ininya ditaruh di pundak Nabi. Jadi mesra begitu. Itu seperti saya, itu saya juga sering. Nah, yang ketiga, problem apa? Yang ketiga itu ada problem Nabi tidak punya pasar sendiri, pasar milik Yahudi. Begitu ledakan penduduk Madinah semakin banyak, ketika belanja ke pasar Yahudi itu sepakat Pak, pedagang Yahudi menaikkan harga tinggi banget sehingga daya beli umat Islam nggak mampu membeli bahan makanan pokok. Bahkan pernah diboikot 3 bulan. Orang-orang di pasar tidak menjual produk makanan kepada umat Islam. Apa yang terjadi? Umat Islam makan daun-daun kurma sampai ketika buang air besar, yang keluar sama seperti onta buang air besar. Itu problem di Madinah. Dan problem-problem ini dibangun, Nabi membangun pasar sendiri. Ini penting Pak, membangun ekonomi Islam kan. Baik. Nah, sekarang Nabi di Madinah. Ini yang penting. Ketika akhir 1 Hijriah, Nabi sudah mendirikan civil society, mendirikan negara Islam. Jadi negara Islam itu didirikan oleh Nabi hanya 1 tahun setelah hijrah di Madinah. Kenapa ini kok pertama diprioritaskan? Karena syariat Islam itu tidak bisa membumi tanpa backup kekuasaan. Ini kalau kita bicara politik Islam jadi menarik. Kita tidak pernah berpikir bagaimana tegaknya syariat Islam di bumi ini, makanya kehidupan kita nggak pernah tenang.
Ya mesti, karena kita ini hidup diatur, yang membuat aturan hidup orangnya. Padahal aturan hidup itu dari Tuhan, yang harus dilandingkan mengatur kehidupan manusia. Bagaimana manusia mengatur kehidupan manusia yang lain dengan hukum yang dibuat? Pasti merugikan. Oke, syariat Islam landing dengan adanya negara muslim. Sudah terpenuhi syarat-syarat negara pada waktu itu. Ada pimpinan, presidennya Rasulullah. Ada wilayah kekuasaannya Madinah. Ada rakyatnya orang-orang Madinah. Ada hukumnya namanya Piagam Madinah. Dengan terbentuknya civil society ini, maka perkembangan dakwah semakin meluas. Maka sekitar tahun 6 Hijriah, Nabi melakukan perjanjian-perjanjian, karena sebuah negara sudah melakukan perjanjian bilateral dan seterusnya kepada kabilah-kabilah di sekitar Madinah, termasuk Nabi melakukan perjanjian dengan orang kafir Quraisy di Mekah yang belum muslim. Perjanjian ini namanya perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijriah. Pasal-pasal dalam perjanjian ini berkesan merugikan umat Islam. Contoh, bahwa tahun ini umat Islam tidak boleh umroh ke Mekah, harus kembali ke Madinah. Merugikan kesannya. Dua, kalau ada penduduk Madinah ke Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau penduduk Mekah ke Madinah, harus dikembalikan. Dua, kesannya kan menguntungkan orang kafir. Sampai Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, mohon maaf, sampai detik ini apakah kau masih menjadi Rasul? Itu pertanyaannya. Iya Muhammad. Umar berpikir rasional, kita akan begitu berpikirnya. Tapi Umar belum tahu hikmah di balik perjanjian Hudaibiyah. Pasal berikutnya, ini yang menjadi sebab Fathu Mekah. Kemudian yang ketiga, ini ada pasal yang mengatakan Madinah dan Mekah melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak ada konflik dan peperangan. Ternyata dasar orang kafir, Pak, orang Yahudi yang membackup orang kafir di Quraisy Mekah itu nulayani janji. Orang Yahudi, orang kafir itu tidak bisa memegang janji. Lihat Palestina, habis perjanjian damai seminggu wis ngebom lagi. Ini juga begitu. Ternyata orang kafir Quraisy Mekah melanggar janji. Apa yang dilanggar? Belum genap 10 tahun, baru tahun 8 Hijriah pelanggaran itu dilakukan. Suku Bakar kafir Quraisy menyerang suku Bani Khuza'ah, orang muslim tapi masih di Mekah. Ini kan menjadi sekutu Nabi di Madinah. Begitu Bani Khuza'ah diserang oleh Bani Bakar melanggar perjanjian, Nabi marah. Maka Nabi mengumpulkan 10.000 pasukan elit. Nabi berpidato, Mekah melanggar janji, kita akan serang Mekah. 10.000 ini mau diberangkatkan, panglima perang utama saya sendiri, kata Nabi. Dibantu nanti yang ngepung dari kanan, panglima perang namanya Khalid bin Walid. Yang ngepung dari kiri, panglima perang Zubair bin Awam. Panglima dari tengah Abu Ubadah bin Jarrah. Berangkat ke Mekah. Tujuan utama menaklukkan Mekah, sehingga membawa persenjataan lengkap untuk siap perang. Sampai di satu tempat 10 mil sebelum kota Mekah, agak ke utara, 10 mil itu ya 16 kilo, ada dataran rendah namanya Maruz Zahron. Berhenti di sini nanti. Kalau Mekah dataran tinggi, sehingga dari Mekah bisa melihat Maruz Zahron ini. Maka Nabi memerintahkan kita bermalam di tempat ini 1 malam, dan seluruh pasukan dari 10.000 ini semua nanti malam menyalakan api unggun.
Nabi ingin mempressure, menggertak orang-orang kafir Mekah. Begitu kelihatan api unggun yang menyala, yang terang benderang, orang Mekah melihat ke bawah, keder. Kalau hari ini gimana supaya orang kafir itu keder? Gimana caranya? Caranya adalah subuh sama dengan sholat Jumat, orang kafir akan keder. Paginya berangkat ke Mekah, sampai di Mekah, sampai di Ka'bah, semua tiarap kafir Quraisy. Tidak ada satupun orang yang berani melawan Nabi. Tiba-tiba ada skandal kecil. Siapa namanya yang dari tengah tadi? Abu Ubadah bin Zahra bin Jahra. Itu pidato, Pak. Pidatonya begini: Al-yaum yaumul malhamah. Artinya hari ini hari pembantaian mereka. Karena kita dikuyok-kuyok 13 tahun di Mekah. Ternyata pidato ini apa? Dilarang oleh Nabi. Lalu Nabi mengutus Ali, wahai Ali, turunkan Abu Ubadah. Diturunkan Abu Ubadah, kemudian Nabi berpidato menggantikan Abu Ubadah. Al-yaum, kata Nabi, yaumul marhamah. Hari ini hari cinta dan kasih sayang. Siapa yang berlindung ke rumah masing-masing menutup pintunya, aman, kata Nabi. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, aman. Siapa yang berlindung di Ka'bah ini juga aman. Hari ini tidak ada pertumpahan darah, kata Nabi. Senang orang-orang kafir Mekah. Kemudian keluar rumah Pak Abu Sufyan, kelunu, gak berani begini, menuduh Abu Sufyan. Menemui Nabi, konon katanya dengan terpaksa dia masuk Islam untuk menyelamatkan dirinya. Inilah Fathu Mekah. Nabi, para sahabat dibunuh, dibully 13 tahun. Tapi Nabi datang dengan kata maaf. Ini sifat yang harus diteladani. Jadi orang iman itu jangan dendam. Jangan dendam. Pendendam itu tidak baik. Clear. Fathu Makkah. Menang tanpa peperangan. Nah, setelah Fathu Makkah ini kemudian Nabi berpidato. Kalau bahasa sekarang, Nabi itu melakukan konferensi pers, kemudian menyampaikan kemenangannya. Dia bicara sebagai seorang Nabi dan beliau bicara sebagai seorang kepala negara. Kata Nabi Muhammad begini, la hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah ini. Artinya hijrah sudah tidak diwajibkan lagi. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang tersisa adalah jihad dan niat, berjuang dan motivasi yang ikhlas dalam perjuangan. Wa izastum faritum famfiru. Ketika kalian diperintahkan untuk berjihad, berangkatlah. Itu pesan Nabi setelah Fathu Makkah. Dan itu mengikat kita sampai hari ini, bahwa hijrah secara teritorial sudah tidak wajib, tetapi jihad wajib sampai hari kiamat. Dan ikhlas dalam perjuangan itu yang diperlukan. Hadis ini dikuatkan oleh hadis berikutnya, riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati. Tidak henti-hentinya sekelompok dari umatku. Kalau sampai googling apa makna ta'ifah, AI jawab, ta'ifah adalah kelompok kecil, kelompok minoritas. Berarti apa artinya? La tazalu ta'ifatun min ummati. Tidak henti-hentinya sekelompok minoritas dari umatku, zahirina alal haq, yang selalu menegakkan kebenaran dan selalu menang dimanapun dan kapanpun sampai hari kiamat ada. La yadurruhum man khadalahum. Siapa yang meninggalkan mereka ini
tidak membahayakan sama sekali kepada mereka. Lihat Pak, fakta sejarah. Siapa yang mendukung Palestina di Timur Tengah? Saudi tidak, Kuwait tidak, Uni Emirat Arab tidak, Qatar tidak, Yordania tidak, Suriah tidak, Mesir tidak. Tapi apakah Palestina kalah? Enggak. La yadurruhum man khadalahu. Sekalipun ditinggalkan oleh semua, maka mereka tetap menang, tidak berbahaya bagi mereka. Justru di hati orang Palestina itu Indonesia. Makanya khutbah Jumat saya selalu berdoa khusus Palestina, karena Palestina ini nanti menjadi titik ketemunya kemenangan perjuangan Islam. Muga-muga sampai seure Pak, tahun 2028 maksimal Zionis Israel akan hengkang dari Palestina. Itu ramalan Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas yang sudah almarhum. Hatta ya'tiya amrullah, mereka ini akan ada yang berjuang ini sampai datangnya hari kiamat di setiap zaman, di setiap tempat. Persoalannya hanya satu Pak, apakah kita masuk kelompok orang yang disebut la tazalu ta'ifatun min ummati ini apa tidak? Itu saja. Moga-moga masuk awak-awak ya. Baik, yang terakhir sebagai penutup, kritik Al-Quran terhadap orang-orang yang enggan berjuang. Jadi umat Islam itu ono sing senang berjuang, ono sing malas berjuang. Mudah-mudahan sampean yang akas berjuang. Baik, pertama surat At-Taubah ayat 38. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, malakum, apakah sebabnya? Boleh. Apa yang terjadi pada dirimu juga boleh. Mengapa kamu bisa seperti ini? Boleh maknanya. Idza qila lakum, tatkala dikatakan kepada kamu, infiru fi sabilillah, berangkatlah untuk berjuang di jalan Allah. As-saqaltum ilal ardi, kamu merasa berat untuk berangkat, kamu merasa malas untuk berangkat, dan kamu ingin tetap tinggal di rumahmu. Ada Pak orang seperti itu sejak dulu, zamannya Nabi Musa sudah ada. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, berjuanglah kamu dengan Tuhanmu, aku duduk di sini, kalau menang kabari aku. Lu kan gak enak macam-macam. Nah ini juga begitu, as-saqaltum ilal ardi, kamu merasa berat, kamu merasa malas, tidak mau berangkat, kamu ingin tetap tinggal di tempatmu, gak gelem berjuang. Araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kamu memilih kenikmatan dunia ini daripada kenikmatan akhirat? Pertanyaan. Maksudnya orang yang tidak ikut berjuang itu orang yang memilih kenikmatan dunia. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Padahal kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat itu amat sangat sedikit. Kedua, sebagai penutup ini, surat At-Taubah ayat 44 sampai 45. La yasta'dzinuka, tidak akan minta izin kepadamu Muhammad, alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim, untuk berjihad, berjuang dengan harta mereka dan diri mereka. Jadi kalau orang itu beriman Muhammad, nggak absen dalam perjuangan. Innama yasta'dzinuka, sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu tidak ikut berjuang, absen. Alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir, adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya orang yang absen berjuang, nggak terlibat dalam perjuangan,
membangun kemandirian umat ini, ya sebetulnya imannya ringkih. Itu ceritanya. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun, dan di dalam hati mereka ada keraguan. Benar enggak ini ya? Ragu. Dan dia akan hidup dalam keraguan itu. Ini karakteristik orang munafik. Jadi para jamaah sekalian, Fathu Mekah itu memberikan inspirasi kepada kita bahwa melanjutkan perjuangan Nabi itu dengan jihad dan niat, dan itu berlaku pada setiap orang mukmin sampai datangnya hari kiamat. Kita ambil peran itu, mumpung kita masih hidup, umur kita tidak panjang, kita ambil peran itu, dan itu nanti yang bisa membanggakan. Gampangnya saking apa tadi? Coklat. Itu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah di hari kiamat, yaitu jihad yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.